Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice. Terima kasih yang sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Muslim Voice agar semakin berkembang. Channel seputar dunia apologet atau dialog lintas iman secara virtual. Pada kesempatan kali ini channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman seorang pemuda Oten atau orang Kristen mencoba menarasikan atau berasumsi bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja para apologet Muslim menjawab dengan data, dan pada akhirnya pemuda ini malu sendiri. Tentu saja jangankan Nabi Muhammad, Nabi Isa atau yang mereka tuhankan yang disebut Yesus sama menyembah satu Tuhan, Tuhan yang Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Isa, dan Tuhannya baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu saja narasi Oten ini pola pikirnya sangat prematur sekali. Berbicara, berdebat hanya modal asumsi tanpa data. Itu saja sebagai para debater Muslim menjawab ucapan dari seorang pemuda Oten ini. Mari kita simak selengkapnya dialog lintas iman yang sangat menarik. Selamat menyaksikan. Sekarang saya minta nabi-nabi terdahulu, ya ampun, nabi-nabi terdahulu menyembah satu Tuhan. Kalian datang-datang ini ajaran Trinitas ini menyembah tiga Tuhan, Triteos, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Allah, Tuhan Putra. Apalagi? Tuhan itu bukan Allah. Kasihan. Tuhan itu bukan Allah. Nah, ketahuan kan. Nabi termasuk Musa itu menyembah satu Tuhan, menyembah tiga Tuhan. Di mana menyembah Bapa, Putra, Roh Kudus? Ayo kamu jawab. Bisa menyembah Allah, ayo. Ini bentar nih, saya buka ya. Saya buka. Iya, coba buka bahasa original ya. Musa menyembah Allah ya. Sabar. Originalmu tunjukin dalam bahasa Ibrani. Musa menyembah Allah. Kamu kenapa kamu takut? Kalian kan Tuhan kalian itu baru ada di abad ke-7. Musa, Daud, nabi-nabi terdahulu menyembah satu Tuhan. Tidak ada menyembah Trinitas. Kamu aja yang lari-lari. Tidak. Coba kamu tunjukkan di mana nabi-nabi terdahulu menyembah tiga Tuhan. Menyembah, ayo. Coba kamu tunjukkan mana dalilnya. 70 ayat 40 itu Tuhan. Menyembah mana? Saya minta dari menyembah tiga Tuhan. Yesus tidak mengenal Kristen, Dek. Yesus tidak menyembah Kristen. Tuhanmu yang banyak loh. Yohanes 4:24 itu kan Allah itu roh. Kejadian namanya 3 kamu nggak bisa menjelaskan. Kejadian parah ini orang. Nggak ada ilmunya ini. Nggak ada ilmunya ini bocor halus. Nggak ada ilmunya. Kamu ngapain pakai timer sama kamu ini? Nggak ada ilmunya. Cuma ngerocos nambah data. Mana open cam? Kan takut. Open cam datamu. Gini. Siapakah Tuhan para nabi dahulu? Allah atau Yahweh atau Yahweh? Sini. Iya, dengar. Saya bawa data. Mana? Buka kamu data ya. Siapakah Tuhan para nabi dahulu? Allah atau Yahweh atau Yahweh atau Yahweh ya? Sekarang saya buka dulu tentang Yahweh ya. Sabar sebelum masuk saya buka Yahweh ya. Yahweh itu ada di koin, kamu tahu? Nabi terdahulu menyembah Allah. Ada di koin, ada di uang itu. Jawab belum bisa dijawab. Sabar. Saya sudah buka data tadi. Sementara kamu nggak bisa buka data. Jelas ya. Loh. Kok kamu? Ini saya paparkan dulu ya. Tentang Yahweh di sini ya. Pakai tanah. Sudah. Bisa bahasa Ibrani aja. Ini saya bahas di sini dulu ya. Ini entar dulu nanti saya masuk ya. Scapegoat coin Drakma. Nah ini menampilkan Yahweh digambarkan sebagai laki-laki berjanggut, duduk di atas tahta, berdoa dan bersayap burung.
Hah? Burung ini? Ya bukan pertanyaan saya, bukan itu. Loh, Pertanyaan saya. sabar dulu dong, sabar dulu. Iya, nanti. Kalau lari kan mau jawab. Dewa tertinggi Pantheon itu Yahweh, kamu tahu. Nah, sabar. Kenapa kamu kejang-kejang? Sabar dong. Sabar. Sabar. Ini. Dengar nih. Dia maunya kan Sabar. Nggak kedengaran. Headsetmu murah, cuma 15.000. 3 menit Bang. 3 menit. Oh, nggak bisa 3 menit. Iya, boleh 3 menit. 4 menit. Gini 3 ya. menit ya Bang. Diam 3 menit gantian. Dan mereka berkata sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Demikianlah hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran jika kamu adalah orang-orang yang benar. Di dalam Quran surat Al-Baqarah. Nah, siapakah Tuhan para nabi dahulu, Allah atau Yahweh atau Yahweh? Dalam perjanjian lama, dengar kamu. Keluaran 6 nomor 2, 6 nomor 1 selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan, ya kan? Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Kata Tuhan berasal dari bahasa aslinya Yahweh atau Yahweh, tertulis dalam sumber gini ya, perjanjian. Nah, ayat-ayat di atas dapat dijelaskan sebagai pernyataan bahwa menurut pemahaman Kristen, Tuhan telah berfirman kepada Musa sebagai sosok yang dipercaya. Umat Kristen telah menulis 5 kitab pertama dalam perjanjian lama, memberitahukan bahwa namanya adalah Yahweh sebagai nama diri. Sekaligus kan mengenal nama diri tersebut, namun di tempat lain mengaku hal yang berbeda. Bentar, sabar sini. Kejadian 4 nomor 6, lahirlah seorang anak laki-laki, ya, anak laki-laki bagi Set, juga anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai mengenal nama Tuhan. Ini sabar. Setelah ada anak dari Adam dan Hawa, dan nama diri Tuhan yaitu Yahweh mulai dikenal orang pada zaman anak dari Set bernama Enos lahir. Bunyi ayat tersebut jelas menerangkan bahwa nama Yahweh pertama kali diperkenalkan gini. Yang digarisbawahi di sini muncul pertanyaan makna dari kedua penjelasan tersebut yang benar, mengingat keduanya berbicara soal waktu. Pertama kali nama Yahweh, bentar ya kamu. Ini saya badata, kamu nggak badata kan? Apakah keduanya bisa disinkron dan diartikan bahwa yang tidak mengenal nama Yahweh sesuai Kejadian 6 nomor 3 itu hanyalah Abraham, Ishak dan Yakub, sedangkan orang lain sudah mengenal nama Tuhan tersebut bahkan jauh sebelum ketiga orang tersebut lahir. Katakanlah kita membenarkan saja hal tersebut sekalipun kedengarannya aneh ya, mengingat Abraham, Ishak, Yakub yang merupakan orang-orang pilihan yang ajarannya dan perkataannya banyak dikutip dalam Alkitab dan tercatat sering berdialog dengan Tuhan. Gini, 1 menit lagi Bang, bisa 1 menit ya. Nggak apa-apa, biar saya lanjut lagi kan. Keterangan tersebut kembali dimentahkan oleh tulisan dari orang yang sama, yaitu Musa, menurut anggapan Kristen dalam ayat ini. Ini anggapan Kristen ya. Kejadian 4 nomor 1, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dan dengan pertolongan Tuhan. Di sini kata Tuhan merupakan terjemahan dari Yahweh, dan kata Allah diterjemahkan dari asal kata Elohim. Bisa kita jelaskan bahwa Musa menceritakan tentang Tuhan yang sudah diketahui namanya menciptakan alam semesta. Kejadian penciptaan memang di masa silam, namun keterangannya dibuat pada zaman Musa. Paham ya kamu di sini? Nah, Kejadian 4 nomor 1 yang menceritakan tentang waktunya kenapa? Belum. Kau bucur halus. Udah habis apa belum? 1 menit. Ya, yang menceritakan tentang ucapan dari Hawa yang adalah nenek dari Enos. Kata yang keluar dari mulutnya menyebut Yahweh. Gini ya. Alasan bahwa tulisan tersebut dibuat pada zaman Musa tidak bisa menolong, karena sekalipun ditulis kapan saja setelahnya, ucapan atau perkataan orang yang dikutip tertentu harus sesuai dengan apa yang diucapkan orang tersebut pada waktu itu. Beda halnya kalau si pengarang sendiri memberikan informasi atau penjelasan tentang sesuatu di mana lampau. Dengan demikian untuk kasus perkataan Hawa ini
terdapat dua kemungkinan. Faktanya Hawa sama sekali tidak menyebut YHWH atau Yahweh ketika menyambut kelahiran Kain. Itu hanyalah merupakan kata tambahan dari si pengarang kitab tersebut, atau Hawa memang menyebut nama diri Tuhan, namun yang pasti bukan YHWH atau Yahweh, sebab ada nama diri lain dari Tuhan yang sudah dikenal oleh Hawa pada waktu itu. Habis ya, nanti saya tambahkan lagi. Kamu buka datanya ya, buka datanya kamu. Siap ya. Oke, tambah 1 menit jadi 4 menit nih. Oke, 4 menit. Oke, saya tanggapi ya. Begini ya kawan-kawan ya. Yang pertama, di sini dia tidak bisa membuktikan para nabi menyembah Tuhan yang bernama Allah. Mana Dalam Quran? Oke, jangan cuma ngocos. Tunjukkan. Ya, Open cam lo, tunjukkan lo. Saya masih panjang ini mau ke bawah. Kalau enggak kamu turun aja. Demian, tunjukkan orang. Lo mana datamu? Datamu dong. Demian kan udah 1000 followers, bisa on cam. Iya, kalau enggak kamu turun aja. Kalau cuma asumsi. Capek-capek saya tunjukkan data kok ke kamu. Takut. Turun aja kalau nggak bisa open cam. On cam kan udah 1000 followers. Enggak, saya mau kamu diskusi bawa data. Kalau enggak kamu turun. Mendingan kamu turun. Kalau cuma ngerocos, mendingan turun. Loh, ngapain kamu bawa data? Bawa gitu. Bawa data dong. Saya ada ilmunya, mendingan turun. Host turun aja. Saya capek-capek udah keringat-keringat nih. Buka di data, kamu nggak ada bawa data, turunin aja, Host. Turunin. Ngomong doang tapi nggak nunjukin data sama. Nggak ada data, parah. Buka dong datamu, buka dong open cam. Jangan alasan kamu, jangan cuman bawa. Kami nggak mau kalau diskusi nggak ada data. Ngapain? Mendingan turun. Loh, gimana saya bisa kasih data sedangkan kalian nyerocos terus kayak gini? Loh, makanya itu berita kamu, jangan naik. Open cam tuh, open cam. Open cam, ayo open cam. Takut ya. Buka datamu, jangan cuma ngerocos. Supaya kami edukasi, catat gitu loh. Bukan cuma kamu ngerocos-ngerocos. Saya baca data. Enggak, buka datamu. Datamu aja buka, kalau enggak turunin aja. Karena saya capek-capek bawa data nih, masih panjang juga ke bawah nih. Dia takut terbukti Allah nggak pernah. Loh, saya ada jawabannya lebih dari satu ini tentang masalah ini. Iya, coba Tunjukkan aja Demian. Loh, tadi masih panjang juga ke bawah. Lo mau tunjukin gimana lo nyerocos terus begini? Mana datanya? Ayo, data open cam. Tanya sama dia mau share data atau on cam atau enggak. Salah satunya nggak mau di mute lah gitu loh. Atau Iya turun, enggak, mendingan kamu turun kalau nggak ada data. Turun aja, karena ini pembahasannya panjang. Jangan cuma ngerocos, jangan cuma hujatan kamu. Kalau cuma hujatan mendingan kamu turun, nggak ada data. Demian Kalau saya bawa data. Ya udah kamu turun aja, nggak ada data. Nah, bilang aja lu takut gitu loh. Lo ngapain takut? Saya ada data kok, takut apa sama kamu? Gini, lu mohon, ya udah lu mohon cam nunjukin data kita dia. On cam aja, on cam. Ya jangan turun aja. Ya, coba kita tunggu dia, kawan-kawan, kita tunggu dia bicara. Kalau dia nggak buka data, kita turunin aja Bang Wan. Turun aja, kalau cuma mau hujat ngapain? Nggak ada data. 4 menit. Ada ilmunya ini. Jadi saya tunjukin datanya bukan dari karangan orang kawan-kawan, tapi dari kita. Kalau dia tadi Iya, karangan, silakan. dia tunjukin Buka data datanya. itu bukan data, itu karangan. Iya, buka datamu. Saya buka datanya ya, sabar sebentar Bang. Tadi gantian yang 4 menit loh. Siap. Jadi sekarang Ya, tuh sekarang jam 8.10 ya. 14 berarti. Ya, siap. 4 menit ya. Begini kawan-kawan ya, saya bacakan kejadian. Open cam. Ya, sebentar. Kan minta data kan, saya bacakan datanya. Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Yahweh. Itu kata Hawa. Sesuai dengan ayat. Yang tadi kau bawa, itu bukan ayat. Itu adalah pendapat. Saya pakai ayat, kau pakai pendapat, kan ngawur. Nah, kemudian kejadian Apa yang ngawur? Kejadian 4 nomor 1 kenapa? Sebentar, bagaimana? Apa yang ngawur? Ganti-gantian dong, ganti-gantian. Jangan kau berbicara ngawur, karena bentar, kalau kamu berbicara ngawur, kamu yang ngawur. Yeremia 8 nomor 8, penapal itu telah merubah Taurat. Jadi jangan kau bicara ngawur. Dan banyak perombakan di dalam Taurat itu. Muncul di abad ke-7. Loh, gimana sih? Gimana kamu mengatakan saya ngawur? Bandingkan kitab palsumu yang baru muncul di abad ke-7 dengan kitab saya. Loh, Coba buka emang cam. kitabmu kita penyelidikan, Dek.
kitabmu kitab penyelidikan. Nah sekarang kamu mengatakan bahwasanya kitabmu kitab Injil. Injil itu kabar baik dari Yesus. Sementara kitabmu kitab gabungan, kitab nolong, kitab punyanya Yahudi. Kitab punyanya Yahudi, punya kamu itu. Bagaimana mungkin bagaimana? Mana Injil? Katanya begini. Katanya kamu ini mengatakan bahwasanya Injil itu kabar baik dari Yesus. Kenapa kamu takut? Kitabmu kitab nyolong. Kitabnya punyanya orang Yahudi itu. Kenapa kamu kok? Nah, kitabmu kitab gabungan. Kitab gabungan yang sudah berisi Taurat, sudah berisi ilhamkan kepada Musa, Mazmur. Loh, sekarang mana Injil yang kamu gini? Jangan jadi pembodohan. Kan Injil itu kabar baik dari Yesus. Nah, sekarang kabar baik dari Yesus kok sudah gabungan punyamu, sudah ambil punyanya orang Yahudi. Sudah ambil punyanya orang Yahudi sama 4 Injil kanon. Kalian yang contek hukum-hukum Yahudi, kisah-kisah hidup orang Yahudi. Gimana hukum-hukum Yahudi kamu yang nyolong kok punya orang? Gimana? Yahudi itu mengakui Tuhannya sama loh. Demian, asal kamu tahu ya, Yahudi itu mengakui Tuhannya sama kayak Islam. Apa dia mengakui Yesus itu Tuhan? Enggak, Demian, jangan pede. Kata siapa? Di dalam Satwa apa yang dikatakan oleh orang Yahudi tentang Allah? Pede banget. Orang kamu ngambil punya orang terus nggak mau kenapa kamu nggak ngambil Talmud? Sekarang saya tanya, kenapa kamu nggak ngambil Talmud? Kenapa? Ketahuan, nanti ketahuan Yesus diapain di situ. Kenapa kamu nggak ngambil Talmud? Dihujat Yesus di situ, dihujat. Kenapa kamu nggak ngambil Talmud? Kenapa kamu nggak ngambil Talmud? Kasih kabur-kaburan ini. Itu aja dari lalu. Orang Mayan Fu. Enggak ada ikut aja kejadian 41 setelah saya paparkan. Lo gantian gimana? Mana datamu tunjukkan? Kamu cuman copy paste aja kejadian 41 setelah saya bawakan. Kau yang copy paste, kau pakai kasihan. Saya pakai data, pakai ayat bukan takbiran. Tuhanmu Yesus masuk di perjanjian lama. Lo. Dek, kitabmu itu kitab penyelidikan Lukas 1:1-3 Theophilus. Jadi yang membukukan itu siapa? Penyelidikan. Dan itu katanya gini. Coba kamu pegang kitabmu. Bentar, coba kamu pegang kitabmu dan kamu hayati. Nah, gini. Sementara kekristenan mempercayai bahwasanya kitab yang kalian pegang itu adalah kabar baik dari Yesus, tapi ternyata itu sudah berisi apa? Sudah berisi apa di situ? Itu ternyata berisi apa? Injil kanon, sudah di kanon. Terus punyanya Taurat, punyanya orang Yahudi. Capek Bang Sidik. Iya. Taurat Mazmur itu punyanya orang Yahudi, diambil pula baru. Gimana sih kamu ini? Mencontek kitab Yahudi seperti kalian. Kami nggak pernah mencontek hukum-hukum Yahudi. Saya buka ya di sini ya, punyanya orang Yahudi ya. Saya buka ya. Saya buka ya. Saya punya data. Kamu jangan lari. Saya punya data. Kebanyakan dicontek dari Yahudi. Saya buka data. Saya buka data ya. Saya buka data. Yang bikin malu. Ya buka data. Iya. Ntar ini punya Yahudi. Kamu ngaku aja. Nah, jangan kamu. Kitab itu berasal dari Yahudi. Kalau ada dari Arab ya pasti kita palsu. Nah makanya kalau udah tahu dari Yahudi aja nggak menuhankan Yesus, woi. Tuyul, dengerin nih, Yahudi nggak ada yang nuhanin Yesus. Ini orang pede banget sih. Yahudi dalam Igirat Harambang percaya Mesias itu Tuhan. Ya ada Nabi tulisannya Yesus mana yang menuhankan Yesus mana? Yesus turun di Yahudi. Orang Yahudi mana yang menuhankan Yesus? Yesus turun di Yahudi. Yahudi mana yang menuhankan Yesus? Emang Yesus mengenal Kristen? Yesus tidak mengenal Kristen. Kristen itu didiriin itu sama Paulus. Para nabi siapa yang menuhankan Allah? Para nabi siapa? Enggak usah para nabi, kita bahas Yesus. Yesus diturunin buat Yahudi. Kita fokus ke Yahudi dulu. Yesus enggak dengar. Yesus menuhankan Allah. Enggak usah kemana-mana. Kalian kan mau fokus ke Yahudi kan sedangkan kalian. Ini orang kasihan banget ya. Pasien ini kasihan banget, pasien ini udah komplikasi ini. Benar nih, kau bilang tuh
Nabi mana yang mentuhankan Allah itu? Yesus kau menuhankan Allah itu. Iya. Yesus jangan lari-lari Demian. Jangan lari-lari Demian. Yesus bertuhan. Ke-7 gimana mungkin? Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus yang diutus kalian tuhankan Yesus. Kau baca itu Markus. Satu-satunya ilah yang benar. Ilah dari bahasa mana itu? Bahasa mana ilah? Mana bahasa ilah? Ilah itu artinya sembahan. Jangan kasih dia aja nih. Kasih dia ini aja. Markus 12 ayat 28. Nah, ilah itu sebenarnya bahasanya orang Kristen, kawan. Tuyul. Jadi orang Islam ini parah ini. Udah komplikasi ini persuasian. Parah ini. Bocor halus ini. Bocor halus tadi. Katanya dari kata Kristen. Kamu bocor halus. Sejak kapan Yunani itu ada kata ilah? Harus kawan. Ada bahasa ilah. Kawan. Penggiriman mau open cam nggak? Kalau nggak, Nabi itu baru Nggak mau open cam dia. Dia nggak mau. Sejak kapan Demian? Sejak kapan kata ilah itu dari kata kekristenan? Demian, sejak kapan kata ilah itu dari kata Kristen? Di mana diambil kata itu? La Allah ya Rabbi. Dari kata Kristen. Loh, ini. Astagfirullahaladzim. Kitab Injil yang dibawakan Yesus itu mana? Lah ini yang sebelum kanon. Kamu harus ngakui deh. Kenapa kalian cuma ambil Injil Markus, Injil Matius ini? Ini Injil ini. Injil Andreas, Injil Apeles, Injil Bardene. Ini saya punya data. Kalian cuma Injil Apeles, Injil Barnabas, Injil Bartolomeus, Injil Galer Maria. Ini Injil banyak. Terus apa yang kau katakan ini ya? Kamu cuma saya punya data banyak. Kalian cuma ambil ini. Kenapa cuma ambil ini? Kenapa cuma ambil Markus Matius? Ini Injil loh. Ini Injil Barnabas waktu Paulus dengan Barnabas itu kan sama-sama. Kenapa kalian nggak pakai ini? Itu orang-orang yang mengatakan. Kenapa? Apalagi bawa-bawa. Kenapa? Oke, bawa Maryam. Kamu bawa Maryam. Maryam itu jangan kau bawa, jangan samakan dengan Bible-mu. Matius 1:24-25, Yusuf sudah beristri Maria belum? Yusuf belum lahir. 100% Roh Kudus saya tanya? 100% Roh Kudus sudah mengambil istri. Sudah. Jangan, makanya kamu jangan menghujat. Jangan bawa Maryam, enggak apple to apple ya. Saya bahas lain. Ibaratnya apa? Ibaratnya kalau saya sudah beristri nggak mungkin kalau saya nggak mungkin saya nggak berhubungan, nggak mungkin. Jadi jangan bahas Maryam. Yang saya bahas di sini Injil Barnabas. Injil Barnabas ini. Pusing. Parah nih. Injilnya pada banyak diambil cuma 4. Bahas tentang Al-Quran. Naburga, selamat pagi Naburga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bang Islam ya Bang? Kedengaran tuh tadi. Ini yang tengah, kenapa nih yang tengah ada putra? Oh Bang Holly. Itu yang tadi. Lucu juga ya. Ini Oten sudah mengambil kitab orang, mengklaim suka. Kalau ini diakui, kalau ini saya pernah diskusi sama dia, diakui gitu kan. Nah, ini Injil sebelum kanon ini. Tapi cuma diambil 4 loh. Diambil di sini 4. Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Sementara yang ini nggak diambil nih. Injil Andreas, Injil Barnabas. Padahal ini Barnabas juga ini. Injil Barnabas ini waktu Saulus itu bersama-sama loh sama Barnabas. Kok nggak diambil juga ini? Nah, ini nggak dipakai juga. Nah, jadi ini ada 45 Injil ini, 45 Injil, yang sebelum kanon. Nah, terus Injil setelah kanonisasi, ya, ini saya pernah sama Ustadz Alwan sama dia nih. Nah, jadi 27 kitab yang disebut Perjanjian Baru dalam kitab merupakan kitab yang khusus bagi Kristen. Di antara ke 27 kitab ini
Salah satunya adalah kitab Wahyu Yohanes 1. Kita berupa sejarah gereja awal, kisah para rasul ini. Jadi di sini ada 45 poinnya, di sini diambil cuma 4. Nah ini Injil semua nih. Ini nggak ngaruh semua berarti ya. Iya. Ada Thomas, ada tamu host, disapa dulu. Mungkin ada yang mau disampaikan. Mak Burga dia mau disampaikan, Mak Burga. Dari Islam Kristen bang. Kurang paham aku kayak gini. Enggak, abang agamanya KTP-nya Islam apa Kristen? Hah? Mak Burga. Kenapa? Agama ente Islam apa Kristen? Kristen. Oh iya, ada yang mau disampaikan? Kalau ditanya silakan. Protestan apa Katolik? Maaf. Katolik saya, Katolik. Oh iya, silakan. Berarti sama Bang Holi ya. Silakan, ada yang mau ditanya apa mau dialog, silakan. Ini ada Bang Saker 6. Bang Saker 6 ini dari mana ini? Kristen, Islam bang? Pagi Bang Saker. Bang Saker. Islam. Ayo bintang naik, nggak ada suaranya. Jangan ngopi di atas ya.